Orang Minang ini tidak toleran, pembangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kita kembali dengan channel spiritual Ramadan yang ke-12 ini. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam ajaran adat Minangkabau tentang ilmu, dan dikatakan ilmu adalah keyakinan bapandirian. Jadi ketetapan dalam hati, punya alasan dalam pikiran. Dari ungkapan adat ini ada dua hal yang kita dapatkan. Pertama, tentang definisi ilmu. Yang kedua, tentang orang Minang atau kecenderungan orang Minang itu. Kita ambil yang kedua dulu. Kecenderungan orang Minang di dalam hal berargumentasi, yaitu punya alasan dalam pikiran. Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh orang Minang, di dalam pikirannya itu ada alasan mengapa ia melakukan itu. Ini yang disebut dengan rasionalitas. Jadi orang Minang itu adalah sangat rasional sekali. Tidak taklid buta. Apa yang dikatakan orang diterima demikian saja tanpa diperiksanya dengan pikirannya terlebih dahulu. Dan kemudian ia juga mencari alasan mengapa ia menerima maupun mengapa ia menolak. Di dalam kehidupan sosial, di dalam realitas sosial sehari-hari, kita lihat sejak dahulu kalanya, dalam bahasa kita sekarang, orang Minang itu sulit diprovokasi, diajak untuk melakukan suatu gerakan-gerakan sosial seperti demonstrasi, itu sangat sulit. Karena apa? Orang Minang ketika dia diajak melakukan sesuatu tindakan seperti demonstrasi atau diprovokasi, ia akan berpikir, untuk apa ia melakukan itu? Untuk apa ia melakukan itu? Dia mencari alasan-alasan yang masuk di akalnya untuk melakukan perbuatan itu. Tidak langsung semena-mena ketika diajak dia melakukan demonstrasi, lalu dia ikut, dia melakukan. Tidak demikian. Tetapi dia akan menggunakan pikirannya. Dia akan mencari alasan-alasan pembenaran terhadap tindakan itu. Dan demikian pula, dia akan mencari alasan-alasan pembenaran untuk menolak tindakan itu. Disitulah rasionalitasnya orang Minang. Jadi kalau orang tidak mengetahui bahwa orang Minang itu rasional, tidak taklid, tidak mengikut, tidak membiu, maka orang akan mengatakan orang Minang ini tidak toleran, pembangkang, tidak bisa mempunyai kesepakatan. Karena dia tidak tahu kalau orang Minang itu kita mengajak sesuatu kepada mereka, kita harus memberikan suatu alasan-alasan yang logis, yang masuk di akal. Tidak dengan cerita-cerita yang tidak bisa diterima akalnya. Situlah sulitnya orang Minang ketika kita mengajak melakukan satu gerakan-gerakan sejak dari dahulunya.
kecuali masuk di akalnya, bisa diterima oleh akalnya, dan dia akan melakukan. Inilah salah satu keunikan orang Minang. Hanya sejak zaman reformasi ini, memang orang Minang mudah untuk melakukan demonstrasi. Tetapi tetap saja dalam kerangka dia mempunyai pikiran-pikiran yang logis untuk melakukan tindakan itu. Tidak mau asal ikutan-ikutan. Oh, orang di sana melakukan demonstrasi lalu di sini dia ikut pula. Tidak demikian. Dia akan mencari suatu alasan yang logis. Nah, orang-orang yang tidak paham dengan cara berpikir seperti itu mengatakan orang Minang tidak mempunyai solidaritas terhadap sebuah gerakan. Padahal tidak. Karena mereka tidak memahami bagaimana cara berpikir orang Minang itu. Oleh karena itu, kalau akan melakukan gerakan atau akan melakukan sesuatu untuk mengajak orang Minang, harus diberikan alasan-alasan yang logis untuk pikirannya, mengapa kita melakukan itu. Oleh karena itu, di dalam kehidupan sosial, orang Minang ini sangat sulit dikumpulkan. Sangat sulit dikumpulkan. Tidak seperti di Jawa, kalau kita ingin mengumpulkan seseorang, itu sangat mudah sekali. Atau mungkin saja karena mereka sangat banyak jumlah penduduknya. Tetapi orang Minang tidak, sulit untuk diajak berkumpul. Kalau misalnya diadakan rapat-rapat dari 50 anggota, paling-paling hadir 5 atau 10, itu sudah banyak. Apalagi mengajak berkumpul masyarakat pada umumnya, sangat sulit. Karena menurut pikirannya, berkumpul seperti itu, walaupun dia sendiri adalah juga anggota perkumpul itu, enggak masuk di akalnya. Dia mempunyai alasan-alasan tersendiri pula untuk tidak mengikuti kegiatan itu. Inilah sulitnya orang Minang. Jadi dia selalu menggunakan rasionalisasi. Dia menggunakan rasionya, pikirannya untuk melakukan suatu tindakan. Itu orang Minang. Maka dikatakan di dalam pepatah ini punya alasan dalam pikiran. Yang kedua, tentang ilmu. Dan dikatakan ilmu adalah keyakinan berpendirian, jadi tatapan dalam hati. Kalau ilmu itu dikatakan adalah keyakinan berpendirian dan tatapan, jadi tatapan dalam hati. Ini yang dimaksud ilmu itu apa? Ilmu yang punya keyakinan dan pendirian. Ada orang mempunyai keyakinan, tetapi tidak punya pendirian. Ada orang punya pendirian, tapi tidak mempunyai keyakinan. Dan ada orang yang tidak punya keyakinan dan juga tidak mempunyai pendirian. Tetapi orang punya keyakinan mempunyai pendirian itu lebih dekat kepada orang-orang ideologis. Penganut suatu ideologi tertentu, suatu keyakinan tertentu. Kalau keyakinan itu sudah merupakan pendirian bagi dirinya, berarti keyakinan dan pendirian itu sudah jatuh kepada ideologi. Kalau sudah berkenan dengan ideologi, itu tidak bisa diasak dan sulani. Itu kalau dia tegak dengan keyakinan dan pendirian. Tapi kalau orang punya keyakinan, tetapi tidak punya pendirian, dia tuh angin-anginan dengan keyakinan itu. Bisa berubah-ubah. Begitu juga, dia punya pendirian, tapi tidak ada punya keyakinan. Itu kosong pendirian itu. Tapi kalau orang punya keyakinan dan juga dia punya pendirian, itu artinya orang itu mempunyai suatu ideologi yang tidak bisa diasak dan tidak bisa diajak lagi. Nah, di dalam Minangkabau, ideologi Minangkabau yang tidak bisa diasak dan suadai itu adalah adat basani sarak basani kitab bula. Itu ideologi Minangkabau yang tidak bisa diasak dan suadai. Tidak bisa diasak dan suadai. Itu ideologi, itu keyakinan orang Minangkabau dan itu pendirian orang Minangkabau. Dan itulah ilmu. Dan kemudian jadi ketatapan dalam hati, keyakinan pendirian tadi tetap dalam hatinya, tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah, itulah ideologi. Itu disebut dengan ideologi, tetap tidak berubah-ubah di
dalam hatinya. Jadi kalau dikaitkan kepada ideologi Minangkabau, adat Basani Sarak Basani kita pula, itu adalah keyakinan pendirian dan itu tetap dalam hatinya, tidak akan berubah-ubah. Nah, konsep ini disebut dengan ideologi. Nah, dalam perspektif yang lebih jauh lagi, apa keyakinan dan pendirian kita? Dan apa yang menjadi ketetapan dalam hati kita? Yang dikatakan ilmu. Dalam konteks Islam disebut dengan ilmu usul. Dalam konteks Islam disebut dengan ilmu usul. Atau ilmu pokok. Apa itu ilmu pokok? Ilmu pokok itu adalah ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu yang mengesahkan Allah. Ilmu yang mengesahkan Allah. Allah yang kita sembah. Tidak ada penyembahan lain hanya kepada Allah semata-mata. Ilmu di tauhid tempat dalam artian tauhid itu adalah kita menyembah tiada sembahan melainkan Allah. Kita minta tolong, tidak lain minta pertolongan hanya kepada Allah. Ia kena budu wa ia kena stain di dalam surat Al-Fatihah. Jadi ia kena budu wa ia kena stain itu adalah gambaran daripada kalimat tauhid. Tiada yang kita sembah melainkan Allah, tiada kita minta pertolongan melainkan hanya kepada Allah. Itu yang tauhid. Itu ilmu pokok. Itu ilmu usul. Yang lain itu namanya ilmu cabang, ilmu furu. Misalnya tentang hukum-hukum, halal haram. Itu namanya ilmu furu. Di dalam ilmu furu ini sering terjadi perbedaan pendapat, ikhtilaf. Perbedaan pendapat atau ikhtilaf. Tetapi dalam ilmu usul tidak ada ikhtilaf. Apa saja alirannya? Apakah itu Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah itu Wahabi, Mu'tazilah? Di dalam masalah-masalah, apakah itu juga di dalam Syiah misalnya? Di dalam usul tidak ada ikhtilaf. Seluruh ulama Islam sepakat di dalam masalah usul, tidak ada ikhtilaf. Kecuali pemahaman tentang Allah, keberadaannya, dan kemudian eksistensi dan lain-lain, itu persoalan yang disebut dengan teologi atau ilmu kalam. Itu perbedaan pendapat dalam konteks ilmu kalam. Tetapi dalam usul tidak ada ikhtilaf. Yang ikhtilaf hanya ada di dalam cabang. Dalam ilmu kalam ada ikhtilaf. Perbedaan pendapat tentang ilmu ketuhanan, tentang teologi ada perbedaan pendapat. Orang Mu'tazilah pendapatnya tentang ketuhanan beda dengan Ahlussunnah, Wahabi, Syiah, dan Qadariyah dan selain sebagainya, termasuk juga Jabariyah. Di dalam ilmu kalam. Tapi dalam ilmu usul, ilmu pokok, ilmu tauhid, sepakat seluruh ajaran aliran-aliran itu bahwa yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta tolong itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia kena uduka, ia kena stain. Itulah ilmu yang menjadi keyakinan dan pendirian di dalam ajaran adat Minangkabau dan juga menjadi ketetapan dalam hati dalam ajaran Minangkabau dan menjadi alasan dalam pikiran. Apa alasan dalam pikiran kita? Bahwa kita mengatakan bahwa tidak ada yang patut disembah melainkan Allah. Alasannya adalah syarak. Alasannya adalah syarak. Adat Basani Sarak Basani kita pula. Jadi di dalam syarak dan kitablah, kitab pula Al-Quran dan hadislah yang mengatakan bahwa yang patut disembah itu hanya Allah. Kita tidak patut menyembah selain daripada Allah. Yang kita minta tolong itu hanya kepada Allah. Kita tidak patut minta tolong kepada selain daripada Allah. Siapa yang mengatakan? Syarak yang mengatakan. Siapa yang mengatakan? Kitab pula yang mengatakan. Itu alasan pikirannya. Jadi ilmu Minangkabau itu di dalam ajaran adat Minangkabau adalah ilmu usul. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi tauhid wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.